Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, salam sejahtera dimanapun berada. Kita bertemu lagi di hari pertama dalam minggu ini dalam ayat persekutuan firman Tuhan. Kita berdoa, kita akan mendengarkan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan yang memberi kami nafas kehidupan kekuatan dalam memulai hari baru kami hari ini. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan yang menjadi penguatan bagi kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Karena itu Tuhan bersabdalah kepada kami siap mendengarkan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perikop kita yang menjadi ayat renungan hari ini yaitu tanggal 8 Maret 2021 tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ai pinauliuli dohamu di atas ojahan ya ke apostel doho panurirang. Kristus Yesus sadiri do batu parsuhi-suhi disi. Bapak Ibu Saudaraku, bila kita melihat tumbuh-tumbuhan, ternyata ada tumbuh-tumbuhan ini yang tidak mempunyai bunga ataupun buah. Atau kalau kita perhatikan juga ada yang tidak mempunyai kuntum bunga. Daunnya itu yang memberikan dia warna. Ada juga yang tidak mempunyai cabang. Tapi yang pasti tumbuhan itu harus memiliki akar. Saya berkata demikian mau melihat perikop ini bahwa dasar dari bangunan harus ada pondasi yang kuat. Lalu perikop ini berkata bahwa yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru mau menekankan bahwa ada warisan rohani yang diturunkan dari rasul, dari para nabi, bahkan Yesus Kristus sebagai batu penjuru gereja kepada gereja-gereja di masa kini, gereja-gereja saat ini. Dan dasar itulah yang menjadi pondasi ide-ide, teologia-teologia yang dibangun itu membuat kita melihat karya Tuhan, iman kita bertumbuh di sana. Bapak Ibu, ini juga berkata keluarga bangunan itu fisik bisa kita lihat dari bentuk bangunannya. Tapi bangunan itu bisa juga dilihat dari keluarga. Karena ada dua dimensi dari kata rumah. Kalau kita mau berkata rumah, ada rumah dengan bentuk bangunan, ada rumah dengan bentuk keramahan, bentuk kerohaniannya. Maka perikop ini mau berkata demikian. Ada banyak orang yang sudah berkeluarga merindukan memiliki rumah yang layak, memiliki rumah yang strategis, yang baik, yang bebas dari macet, bebas dari banjir, bebas dari padamnya terus listrik atau padamnya air. Selalu merindukan rumah yang terbaik. Dan memang sebenarnya itu tidaklah susah untuk mendapatkannya. Yang masalahnya, persoalannya ada di tangan kita. Tentu kita harus bekerja keras, rajin berkreasi, bekerja untuk kepentingan keluarga itu. Maka perikop ini mau menekankan juga di dalam keluarga lah kasih dapat dipraktekkan secara nyata dan tulus. Karena keluargalah tempat kita mendapatkan hal yang baik, yang indah, yang suci dan yang berguna. Bahkan di dalam keluargalah kita mendapatkan pendidikan seperti di sekolah, seperti di gereja,
Karena di sana kita belajar bernyanyi, belajar berdoa, belajar sopan santun. Tempat di mana kita belajar mana yang baik, mana yang buruk juga. Bahkan keluarga itu dibangun oleh hati. Bukan oleh hati satu orang, tetapi oleh banyak hati, oleh banyak tangan di dalam keluarga itu. Perikop ini mau menekankan kepada kita bahwa bangunan rumah atau keluarga haruslah didasari dengan akar pondasi yang kokoh, yang kuat. Saya pernah membaca bukunya Rick Warren yang berjudul The Purpose Driven Church, yang mengatakan bahwa pondasi menentukan besarnya dan kuatnya sebuah gedung. Anda tidak mungkin membangun gedung yang lebih besar dari dasar yang sudah ada. Jika kita membangun gereja yang sehat, yang kuat dan bertumbuh, harus meluangkan waktu untuk meletakkan dasar yang kokoh. Hal ini mau menjelaskan gereja yang bagaimana dan yang apa yang harus dilakukan gereja. Maka kalau saya berpendapat gereja yang sehat, yang kuat dan yang bertumbuh tentu membuat Yesus Kristus sebagai pondasi, batu penjuru di dalam gereja itu. Dan ada relasi, ada persekutuan, ada komunikasi kita yang intens selalu dengan Tuhan. Seperti yang kita lakukan setiap hari, membaca, merenungkan firman Tuhan. Batu penjuru dalam perikop ini, saya membaca Kamus Alkitab berkata, sebuah batu besar yang ditempatkan pada fondasi di sudut utama suatu bangunan baru. Batu itu menghubungkan bagian ujung bangunan dengan tembok sebelahnya, sehingga keduanya menyatu. Ternyata dalam PL dan PB penggunaan kata ini, penggunaan kata batu penjuru sebagian besar dalam pengertian metamorfosis yang menunjuk kebanyakan itu kepada Yesus Kristus. Maka lewat renungan hari ini bagi kita Bapak Ibu, ternyata kuatnya pondasi kehidupan iman orang percaya didasari dengan Yesus Kristus sebagai dasar yang kuat. Mari kita menjadikan Yesus sebagai pondasi dari satu bangunan keluarga, rumah kita, gereja kita, persekutuan kita dengan Tuhan, sehingga kita boleh merasakan, menikmati berkat Tuhan dalam hidup kita. Walaupun kita tahu bersama ada banyak hambatan, tantangan yang kita akan lalui. Yakin dan percayalah, bila dasarnya sudah mantap, maka dia akan kokoh berdiri dan Tuhan yang memampukannya. Mari undang Yesus dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam masalahmu, dan yakinlah mukjizat akan terjadi bagimu. Terpujilah Tuhan, diberkatilah kita yang mendengarkannya dan diberi kekuatan untuk melakukannya. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu mengajarkan, mengingatkan kami hari ini tentang dasar pondasi iman percaya kami di dalam keluarga, di dalam gereja Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu menjadi batu penjuru bagi kami, yang kami boleh bernahan, bertahan, mengikat kami satu dengan yang lain dengan penuh kasih. Umat Tuhan dimanapun mereka berada, Engkau yang mengetahui hati, Engkau mengetahui pikiran, Engkau yang mengetahui kerinduan kami. Kami undang Tuhan ikut campur tangan dalam kehidupan kami. Izinkan umat-Mu merasakan berkat Tuhan sepanjang hidupnya. Biarlah Tuhan yang terus kami puji muliakan lewat setiap aktivitas kami. Ini doa kami Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami. Layakkanlah kami menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.
Tuhan Yesus memberkati.